maknanya kita angkat. Kenapa ba di barisan? Kenapa ba itu harus di barisan atau diharakati? Ada ilatnya. Li'annahu waqa'a fil ibtida'i kalami. Karena ba itu di permulaan kalimat. Jadi kenapa ba itu mesti diharakati? Karena di permulaan kalimat. Ba itu sebenarnya asalnya sukun. Jadi harap itu asalnya sukun. Antum pernah belajar sama Ustaz Surhi, ada isim ada fi'il ada harap. Belajar enggak? Isim itu apa? Isim itu kata kerja, ada kata benda, fi'il, kata kerja, isim kata benda, fi'il kata kerja. Kalau harap huruf itu apa? Ya huruf apa? Haraf atau huruf apa? Harap tetap harap. Huruf kata sambung seperti min, ila, an, ala, fi, uba itu adalah kata sambung. Termasuk ba. Ba itu kalau di awal ya itu mesti diharakati. Kalau nggak susah bacanya gimana coba? So bismillah diharakati gimana bacanya? Bismillah begitu. Kemudian munasabah li'amalihi. Nah, kenapa ba itu diharakati kasroh, di barisan kasroh? Sebenarnya cocok pada amalnya. Nah, munasabah li'amalihi karena munasabah pada amalnya, cocok pada amalnya. Kenapa kenapa pada lam itu difathahkan? Jadi baca fathah. Karena kenapa pada lam itu difathahkan seperti dibaca lahu, tidak dibaca lihu. Kenapa? Karena ada ilatnya itu. Farqan bainal lamil jarri fismil zahiri wasmil dhamiri. Untuk membedakan haraf jar pada isim dhamir dan isim dhamir. Nah, karena untuk membedakan lam haraf lam pada haraf jar dan lam haraf jar pada isim dhamir dan pada isim dhamir. Jadi kalau ba, perhatikan kalau ba itu kalau diharakati harakatnya harus kasroh. Ba itu termasuk adalah huruf atau haraf. Lam juga haraf. Tapi kalau lam nggak dikasrohkan, kalau di awal dia lahu galihu, kenapa? Nah, ini ada alasannya. Farqan bainal lamil jarri fi ismil zahiri wasbil. Tapi ini untuk membedakan lam haraf jar pada isim zahir dan lam haraf jar pada isim dhamir. Betul? Nanti enggak? Gak apa-apa, yang penting masuk aja dulu. Nanti urusan nanti lah. Nanti mau lihat kembali. Contoh, lam isim zahir. Apa yang terjadi itu? Lil afil contoh ada isim dhamir lahu. Nah, ini berarti ada isim zahir, ada isim dhamir. Isim zahir itu apa? Isim zahir itu isim yang jelas. Isim jelas yang bukan kata ganti. Kalau isim dhamir isim yang tidak kata ganti. Isim yang berupa kata ganti. Isim zahir. Isim zahir misalkan Su'ib isim dhamir. Khairul isim dhamir. Adam isim dhamir. Kalau isim dhamir kata ganti apa? Aku, dia, kamu itu isim dhamir. Kami. Kalau aku maksudnya siapa? Saya sendiri. Saya sendiri. Kalau yang mengucapkan suka dia siapa? Saya lagi ngomong sama Adam. Dan kamu ngantuk. Maksudnya siapa? Dia. Kamu ngantuk ya? Kata ganti kan? Kata ganti siapa? Adam. Kenapa Adam
ditentukan masuk pada huruf jar. Nah, jadi kenapa kaf itu tidak dibaca Kasroh. Ya, karena Sungguhnya kaf tidak ditentukan masuk pada huruf jar. ya dengan kaf la yatasu bidukhul harful jar, karena kaf itu tidak ditentukan hanya masuk pada huruf jar. Antum kalau misalkan ada kaf harf jar ya, contoh kami beli syai'un, artinya apa? Seperti kami beli seperti contoh kasyajaratin dalam Quran pasti kalau ada ka, ka-nya adalah fathah. Kasyajaratin mubarak lagi Kamilatun. Kamilatun bukan itu. Ka'anna ada ka'annahu misalkan apa ya. Nah itu enggak ki'annahu, enggak kimislihi, enggak, ini kayaknya kaf harf jar ya. Kenapa setiap kaf harf jar itu dia memakai harokat fathah? Karena untuk membedakan karena kaf itu tidak ditentukan masuk pada harf jar. Ya, ada kafnya kaf dhamir dan sebagainya. Lanjut, ini ada alasannya nih. Kenapa sih? Karena ini kedua nih coba. Tadi yang pertama kan jadi kenapa apa itu diharapkan kasroh? Yang pertama alasannya karena cocok pada amalnya ba itu kasroh. Yang kedua alasannya karena ba adalah haraf, sedangkan haraf itu punya mabni, sedangkan asal mabni adalah sukun. Karena ada alfiyahnya nih. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina ikuti. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Wal aslu fil mabni ay yusakana. Wal aslu fil mabni ay yusakana. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Wal aslu fil mabni ay yusakana. Wal aslu fil mabni ay yusakana. Setiap haraf itu hak pada mabni. Setiap haraf itu hak pada mabni. Mabni sukun itu asal dari mabni. Mabni sukun itu asal dari mabni. Jadi setiap haraf, setiap huruf haraf itu hak pada mabni. Maksudnya setiap haraf itu berasal pada mabni. Jadi huruf itu mabni. Anda tahu mabni itu apa? Kata penyambung. Bukan. Haraf itu apa kata penyambung? Kalau mabni itu apa? Mabni itu artinya tetap. Tetap. Ada mabni, ada i'rab. Kalau i'rab baru kalau kita belajar bahasa kata dalam bahasa Arab itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni itu tetap, mabni itu tetap, i'rab itu baru berubah harokatnya. Contoh Zaidun qaimun. Kemudian qama Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Qama Zaidun, misalnya Zaidun ya. Ra'aitu Zaidan, jadi Zaidan. Marartu bi Zaidin, aslinya dun dan dim, itu namanya mu'rab. Kenapa? Karena isimnya mu'rab, itu bisa berubah. Ada nggak isim yang mabni? Ada. Isim yang mabni yang tetap itu biasanya diakhiri pakai alif rekor entong. Alif pinggang. Contoh qama Mustafa, ra'aitu Mustafa, marartu bi Mustafa. Nggak bisa lagi kan tidak mabni. Sampai hari kiamat Mustafa, enggak Mustafa, enggak Mustafi aja. Gitu. Itu mabni. Dan kok bisa gitu? Ini dari orang Arabnya gitu aturannya. Ada aturannya begitu. Mabni itu bukan hanya isim yang diakhiri oleh alif pinggang. Di antaranya adalah haraf. Semua haraf mabni. Min sampai hari kiamat min.
hurrika bil kasri. Karena harfa harusnya harap sakit. Karena harfa karena sebenarnya harap sukun. Karena sebenarnya bila harap sukun tidak hurrika mau diharapkan hurrika maka diharapkan bil kasri dengan kasar. Ini ada ini caranya. Wa in talahu alifun wa lam dalam mengatur i'rab. Dalam ini kitab alfiyah, ini kitab mengatur i'rab. Dalam kitab mengatur i'rab, wa in talahu alifun wa lam sengaja. Wa in talahu alifun wa lam faksir wa kulli yaqumil ghulam. faksir wa kulli yaqumil ghulam. Beres. Tentang harakatnya bahu. Ya. Nanti dimutar lagi ya. Abdul. Sekarang kita masuk ke muta'alaqnya ba. Muta'alaq itu adalah hubungan ba. Ya, hubungan ba. Muta'alaq itu adalah hubungannya. Si ba ini ada hubungannya. Kalau ingin maknanya sempurna, maka dia harus ada muta'alaq. Dia dihubungkan dengan yang lain. Contoh, muta'alaq ada tuh 7. Yang pertama pada fi'il. Muta'alaq ba yang pertama hubungan ba. Yang pertama pada fi'il. Itu apa kata? Takdirnya. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kenapa So, ada yang bisa tak? abtadi'u? Nah, abtadi'u artinya saya memulai dengan Allah. Allah. Kalimat bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang Pengasih. Abtadi'u artinya saya memulai. Ini kata kerja. Abtadi'u itu fi'il mudhari namanya. Ibtada'a yabtadi'u. Fi'il madinya apa? Ibtada'a. Fi'il mudhari'nya yabtadi'u. Sama seperti nasara yang Nasron. Itu kalau dia nasronnya apa? apa? Tadi apa? Ibtada'a yabtadi ibtida'an. Maksudnya ibtida'an. Jadi ini masuk ke fi'il. Ini fi'il bersohih. Ya. Ini fi'il yang ada hamzahnya nanti beda. Pelan-pelan beres tasrifan nasara yang suruh nasara darba fatahah kalimah hasudah asibah beres sampai ke sudah bab. Ini ada tasrifan lagi. Tasrifan yang di situ ada huruf-huruf ilatnya seperti kayak qama, roma, nanti ada lagi. Ada rumusnya beda. Abtadi'u asalnya yabtadi'u. Yabtadi'u yabtadi'an yabtadi'una. Tabtadi'u tabtadi'an yabtadi'na. Tabtadi'u tabtadi'an tabtadi'una tabtadi'ina. Abtadi'u abtadi'u itu artinya saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau diletakkan, saya mulai dengan memohon pertolongan dan keberkahan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nanti, perhatikan Iwan, kenapa sibah ini butuh pada muta'alaq? Perhatikan. Karena haraf yaitu haraf isim fi'il haraf. Karena itu pernah dijelaskan kan? Mana? Ada. Kalimat itu ada berapa? 3. Isim fi'il huruf atau haraf. Antum di Al-Quran di hadis pasti dialokasi dari isim fi'il haraf isim fi'il haraf. Gitu aja. Kata benda, kata kerja, kata umum, kata kerja, kata benda, kata umum. Nah, kalimat yang sempurna, kalimat yang sempurna itu ya antaranya adalah isim dan fi'il. Kalau haraf ini tidak sempurna, biasanya tidak sempurna. Ya. Makanya dia butuh pada muta'alaq. Nyambung. Anu pernah belajar nggak? Belum. Kalam itu apa? Al-kalam Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidul bil wad'i wa aqsamu thalathati
fa'il atau syarat ada jawabnya. Pusing kan? Belum nyampe. Kalau ini ya Umi nih pernah ngaji. Ini Bismillahirrahmanirrahim pada ngaji termasuk mufid kan? Ini kalau kalimat Bismillahirrahmanirrahim mufid kan? Belum sebenarnya. Belum. Tapi dia bisa mufid ketika ada muta'ah. Muta'ah mufid itu sempurna. Muta'alahnya apa? Nah, ditakdirkan. Soal takdir itu maksudnya seolah-olah ada ini. Tadi. Jadi ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, kan Ustaz suka melogati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai mengkaji kitab Jurmiyah dengan memohon pertolongan dan keberkahan dengan menyebut asma Allah. Oh, panjang ya. Kenapa panjang? Karena dia menerjemahkan muta'alaknya. Ngerti nggak? Jadi muta'alak itu ini apa tadi? Jadi takdirnya seolah-olah dalam Bismillah itu kalau kita lihat Quran kan nggak ada ini. Nggak ada ini. Tapi kalau misalkan kita hanya menerjemahkan dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu nggak sempurna terjemahnya. Nggak sempurna. Sementara kalau kita bedah ba itu maknanya banyak. Cuma gitu aja. Apa faedahnya? Gitu. Ini ba itu maknanya banyak. Dia punya muta'allah, dia punya makna. Karena kalau dibedah, berarti ba itu sebenarnya kalau kita bedah ini dia punya muta'allah dan punya makna. Berarti kalau muta'allahnya dihadirkan, seolah kita hadirkan nih. Tadiku Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai, kalau tadi maknanya kita kaji, memulai mengkaji kitab ini. Kalau kita lagi ngaji, kalau kita lagi makan, saya mulai makan ini dengan memohon pertolongan dan keberkahan dengan menyebut asma Allah. Panjang enggak? Kenapa panjang? Karena menerjemahkan muta'allah. Kenapa sih fi'il itu sah menjadi muta'allah, menjadi hubungan? Karena asal pekerjaan itu adalah fi'il. Al-aslu fil amali ay yakuna fi'lan. Karena asal pekerjaan itu adalah fi'il. Jadi yang paling kuat dijadikan muta'allah adalah kata fi'il. Kedua, ada masdar muta'allah itu sah pakai masdar takdirnya ibtida'i hasilun bismillahirrahmanirrahim. Saya mengharapkan hasilnya ya. Siapa coba yang bisa menerjemahkan ibtida'i hasilun bismillahirrahmanirrahim? Ada bisa menerjemahkan? Belajar menerjemahkan. Ibtida'i. Ada? Saya mengharapkan hasil. Saya mengharapkan dengan maaf Allah. Ini apa Mi? Ibtida'i tidak apa? Saya mulai hasil. Saya memulai hasil. Kalau diterjemahkan ibtida'i itu kan permulaan saya permulaan saya, awal saya mengawali gitu ya, hasil yang menghasilkan Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon pertolongan dengan menyebut asma Allah. Jadi kita kalau menerjemahkan Bismillah bisa pakai ini. Saya memulai dengan memohon pertolongan dan menyebut asma Allah. Atau bisa pakai ini. Saya memulai juga dengan menghasilkan, dengan mengharap hasil dengan menyebut asma Allah. Bisa. Tergantung nanti kita muta'alaqnya kemana. Mau pakai fi'il, terjemahnya seperti ini. Kalau pakai masdar, terjemahnya saya mengawali hasil untuk menghasilkan dengan memohon pertolongan dengan membaca asma Allah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti kan? Jadi masdar kata apa? Masdar? Kayaknya kan kerja. Masdar apa coba? Isi. Ini ada. Isi. Masdar isi. Oh. Al-aslu fil kalami ayyakun isim.
tahu alurnya seperti apa ya.